نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, eh, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa berjumpa kembali di halaqah kita ini pada pembahasan kitab Hilyatut Tilawah fi Tajwidul Quran karya Dr. Rihab Muhammad Mufid Syaqati hafizahullah taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Nah, para asatidzah rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah materi kita di Al-Faslur Rabi' Syurutul Qira'ati Sahihah. Nah, silakan Ustadz, silakan baca Ustadz. Ini Ustadz Hijri. Assalamualaikum Ustadz. Atau Ustadz Sri silakan. Nah, apakah suara Anda terdengar? Terdengar, Ustaz. Nah, Terdengar. silakan. Tadi Ustaz halaman berapa ya Ustaz? Udah lama nggak datang. Masya Allah, ini halaman 56 Umi. Di kitab fisiknya 56. Nah, Nah. ini yang PDF sama insya Allah. Oh, nah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Amin Insya wa Allah. iya. Beruntung hari ini kegiatan libur bisa bersama di sini. Insya Allah, barakallahu fikum. Baik, silakan Ustaz dibaca. Bismillah. Qalatil mu'allifah hafizahullah al-faslur rabi' syurutul qira'ati sahihah. يقول الإمام ابن الجزري في منظومته طيبة النشر فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. Nah, pasal yang keempat ini berkaitan dengan syarat-syarat bacaan itu dianggap sahih. Nah, kita tahu asatidzah rahimakumullah bahwa Al-Quran itu diambil dengan riwayat. Ya, oleh karenanya para ulama kita menjelaskan beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi pada bacaan tersebut sehingga sebuah bacaan itu dianggap sahih. Naam. Dan ini disebut dengan rukun qiraah. Disebut dengan rukun qiraah atau syurutu al-qiraah as-sahihah. Nah, maka kalau misalnya ada sebuah bacaan Al-Quran yang ternyata ya tidak terpenuh padanya syarat-syarat ini atau rukun-rukun ini, maka bacaan tersebut dianggap qiraah syadzah, yaitu qiraan yang menyimpang. Dan alhamdulillah, masya Allah, para ulama kita, terutama Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan ada 3 rukun
atau 3 syarat bahwa bacaan tersebut dianggap sahih. Yang itu boleh kita baca di dalam salat kita, terutama, ataupun di luar salat. Ya. Adapun bacaan yang lain, ya, selain qiraah sahihah yang terpenuh padanya 3 syarat ini, maka bacaan ini nggak boleh kita baca di dalam salat. Ataupun kita baca kecuali hanya untuk belajar atau dipelajari saja. Wallahu a'lam. Nah, maka di sini Al-Imam Ibnul Jazari fi manzumatihi di dalam nazamnya Thayyibatun Nashri. Ya. Dan sebenarnya beliau sebutkan juga di dalam kitab An-Nashru fil Qiraatil Ashr. Lalu beliau jadikan nazam kitab beliau ini yang kurang lebih ada 5 jilid. Beliau jadikan nazam, beliau kasih nama Thayyibatun Nashri. Naam. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, "Fakullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirrasm ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa al-Qur'an, fahadhihi thalathatul arkan." Sebenarnya cukup pada 2 bait ini menjelaskan 3 syarat atau 3 rukun qiraah sahihah. Beliau rahimahullah mengatakan bacaan yang sahih itu harus terpenuhi padanya 3 rukun. Yang pertama, ma wafaqa wajha nahwi. Sesuai dengan salah satu dari sisi bahasa Arab. Naam. Atau sesuai dengan kaedah nahwu atau kaedah bahasa. Wa kana lirrasm ihtimalan yahwi. Kemudian sesuai dengan rasam Utsmani. Walaupun nanti ada ihtimal. Nah, nanti kita akan bahas insyaallah. Wa sahha isnadan huwal Qur'an. Dan sanadnya sahih. Maka di sini inilah 3 syarat bahwa bacaan itu dianggap sahih. Yang pertama, muwafaqatuha liwajhin min wujuhil arabiyyah walau kana dha'ifa. Ini yang pertama, yaitu sesuai dengan salah satu dari bahasa Arab atau kaedah bahasa Arab walaupun dia lemah. Naam. Lalu yang kedua, muwafaqatuha lirrasmil Utsmani walau ihtimalan. Sesuai dengan rasam Utsmani. Maksudnya sesuai apa yang disalin oleh Khalifah Utsman saat itu. Walau ihtimalan. Walaupun nanti ada kemungkinan. Maksudnya nanti ada bacaan atau salah satu dari riwayat bacaan Al-Quran yang dia itu tidak tertulis. Naam. Sebagai contoh misalnya kata Maliki Yaumiddin. Di situ harful mimnya tidak ada alifnya. Tapi hanya ada alif qasirah. Nah, di sini disebutkan bahwa pada kata Maliki di sini itu bisa 2 kemungkinan bacaannya. Ada yang menggunakan panjang dengan alif Maliki di antara dari riwayat Hafs. Kemudian juga ada yang tanpa alif, Maliki Yaumiddin. Nah, begitu maksud dari ihtimal di sini. Dan sihhatu sanadiha, bahwa sanadnya itu sahih. Nah, lalu di sini beliau menjelaskan, wa haitsu ma yakhtalla ruknun athbiti syudzudzahu law annahu fis sab'ati. Maka kata beliau, ya, kalau sekiranya ada salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka tetapkanlah dia sebagai bacaan yang syadz, yaitu bacaan yang menyimpang. Ya, misalnya ada sebuah bacaan ternyata diteliti sanadnya tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya,
jelas ini adalah bacaan yang syadz. Atau misalnya sanadnya mungkin saja tersambung, ya, tapi ternyata sangat jauh dari kaedah rasam Utsmani atau sangat jauh dari kaedah bahasa Arab. Nah, tapi sebenarnya inti dari semua ini, dari rukun ini yang paling penting adalah bagaimana sanadnya sahih atau tidak. Nah, karena insya Allah kalau sudah sanadnya sahih, maka insya Allah bacaan itu sahih. Nah, walaupun misalnya nanti dari kaedah bahasanya lemah misalnya, atau misalnya dalam kaedah rasamnya juga lemah misalnya. Nah, maka kalau dengan sanad yang sahih ini sudah dicukupkan karena pada dasarnya bacaan Al-Quran itu adalah riwayah. Pada dasarnya apa? Bacaan Al-Quran itu adalah riwayah. Naam. Lau annahu fis sab'ati. Jadi kalau misalnya kata Imam Ibnu Jazari, salah satu dari rukun bacaan ini tidak dipenuhi, maka tetapkanlah dia sebagai bacaan yang syadz. Walaupun dia termasuk dari 7 imam yang dinisbatkan. Atau walaupun dia termasuk dari 7 huruf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dilanjutkan Ustaz. Tafadhal. من الأبيات السابقة يتبين لنا أن للقراءة يتبين لنا الصحيحة ثلاثة أركان هي Nah, dari bait ini dijelaskan bahwa bacaan yang sahih itu harus terpenuhi 3 rukun, yaitu الأول موافقة اللغة العربية ولو بوجه فلا بد أن توافق القراءة وجها مشهورا ومعتدا به عند النحاة سواء أكان أفصح أم فصيحا مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقته الأئمة بالإسناد الصحيح وذلك لأن القراءة سنة متبعة لا تعتمد على الأفشاء في اللغة والأقيس في العربية أقياس. نعم والأقياس في العربية وإنما تعتمد على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية. Nah, di sini yang pertama, rukun yang pertama adalah sesuai dengan kaedah bahasa Arab. Walaupun dengan salah satu dari sisi kaedah tersebut. Maka di sini disebutkan, maka seharusnya bacaan itu harus sesuai dengan salah satu dari kaedah bahasa Arab yang masyhur, yang disandarkan kepada para ulama nahwu. Baik itu bahasa yang paling fasih atau hanya fasih saja. Baik yang disepakati atau yang khilaf di dalamnya yang tidak sampai merusak bahasa tersebut. Tapi kalau sekiranya ada sebuah bacaan yang itu telah diajarkan atau telah ditalaqikan kepada para a'immah, yaitu kepada imam-imam qiraat dengan sanad yang sahih, maka sesungguhnya bacaan Al-Quran itu sunnatun muttaba'ah. Sunnatun muttaba'ah itu bahwa orang-orang yang hari ini atau kita hari ini menyandarkan bacaan kita kepada guru kita. Nah, jadi maksud dari qiraah sunnatun muttaba'ah itu bahwa bacaan Quran itu harus ada riwayatnya, begitu. Maksudnya harus ada sandarannya, harus ada masa rantainya dari guru ke guru terus sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi nggak ada bacaan Al-Quran itu yang tidak ada riwayatnya atau majhul dia. Nah, dia harus apa? Dengan sanad yang sahih. Harus ada sandarannya. Harus ada riwayatnya. Nah, la ta'tamidu 'ala al-afsha fil lugha wal aqyas fil arabiyyah. Maka kalau misalnya ada sebuah bacaan Al-Quranul Karim yang dia sudah jelas riwayatnya dan sanadnya sahih sampai atau yang bersambung kepada para a'immah, para imam-imam qiraat, maka nggak perlu lagi kita sandarkan bacaan ini atau kita mengecek kembali apakah ini sesuai dengan kaedah bahasa Arab atau sesuai dengan kiasan di dalam bahasa, tapi sudah cukup kita sandarkan bacaan Al-Quran ini kepada asar, ya, wal asahhu fin naqli war riwayah. Yang benar adalah kita sandarkan sesuai dengan periwayatan yang benar. Nah, jadi kalau sudah ada sanadnya, maka nggak perlu lagi kita terlalu banyak cross check pada bahasanya. Ya karena memang pada dasarnya bacaan Al-Quran itu sunnatun muttaba'ah, yaitu mengikuti atau bersandar kepada guru kita. Nah, atau harus ada riwayatnya. Nah, inilah bacaan yang sahih. Baik, setelah yang kedua selanjutnya. موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. Lanjut Ustaz. Nah, dilanjutkan. عفوا Ustaz, قبلها لم أقرأ. قال الإمام ابن الجزري ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتا في بعضها دون بعض كقراءة ابن عامر قالوا اتخذ الله ولدا بغير واو وبالزبر وبالكتاب المنير بزيادة الباء في الاسمين ونحو ذلك فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي وكقراءة ابن كثير جنات تجري من تحتها الأنهار في الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة من فإن ذلك ثابت في المصحف المكي إلى غير ذلك من مواضع كثيرة في القرآن اختلفت المصاحف فيها فوردت القراءة عن أئمة تلك الأمصار على موافقة مصحفهم فلو لم يكن ذلك في شيء من المصاحف العثمانية لكانت القراءة بذلك شاذة لمخالفتها الرسم المجمع رسم المجمع. لمخالفتها الرسم المجمع أو مجمع عليه. مجمع عليه. Baik. Nah, di sini syarat yang kedua atau rukun yang kedua adalah sesuai dengan salah satu dari mushaf Utsmani. Tadi walaupun ihtimal ya. Walaupun ihtimal maksudnya secara penulisan dia tidak ada tapi terbacanya begitu. Tadi yang kita kasih contoh pada kata Maliki. Nah, ternyata di situ ada bacaan yang lain yaitu Maliki. Nah, makanya mimnya tidak dikasih alif karena ada versi bacaan yang lain yang harus dibaca dengan menghadzaf alif Maliki begitu. Maka di sini Imam Ibnul Jazari mengatakan yang dimaksud dengan sesuai dengan salah satu dari mushaf
ma kana thabitan fi ba'dihha duna ba'd, yang mungkin tertulis di salah satu mushaf dan mungkin tidak tertulis di salah satu mushaf yang lain. Nah, di sini asatidzah rahimakumullah, ana ingin menjelaskan kalau kita flashback lagi kepada sejarah bagaimana terjadinya penyalinan mushaf atau dikenal dengan zaman naskhul Quran, yaitu fase di mana Al-Quran ini disalin dalam bentuk beberapa mushaf. Yang ini terjadi di zaman kekhilafahan Utsman. Yang awal sebabnya itu ketika terjadinya pembebasan Armenia dan Azerbaijan. Jadi ketika kaum muslimin menaklukkan dua negara ini, Azerbaijan atau dua wilayah ini, Azerbaijan dan Armenia, maka saat itu Hudzaifah ibnul Yaman, beliau melihat fenomena atau peristiwa yang sangat-sangat beliau kaget karena kaum muslimin mereka berselisih bacaan Al-Quranul Karim. Maka lalu Hudzaifah ini berangkat ke Madinah menemui Khalifah Utsman. Lalu beliau mengatakan, tolong urusi umat ini sebelum mereka berselisih sebagaimana perselisihan antara Yahudi dan Nasrani. Naam, dan Nasara. Maka akhirnya Utsman meminta atau mengirimkan surat kepada Hafsah bintu Umar. Karena saat itu mushaf yang dikumpulkan di zaman Abu Bakar disimpan oleh Hafsah, anaknya Umar, sekaligus Ummahatul Mukminin. Maka setelah mushaf itu dikirim oleh Hafsah, maka Utsman membentuk lajnah. Ya, jadi tim proyek begitu penulisan mushaf yang dipimpin oleh Zaid. Maka proyek ini akhirnya berjalan lancar, alhamdulillah. Akhirnya di zaman Utsman ini terjadi penyalinan Al-Quran ke dalam beberapa mushaf. Ya, karena bacaan Al-Quran ini kan variasinya begitu banyak. Maka Utsman berusaha bagaimana bacaan Al-Quran ini yang sangat banyak sekali. Nah, disebutkan beliau menyalinnya menjadi 5 salinan mushaf. Ya. Dan 5 mushaf ini ada beberapa perbedaan. Karena memang ada sebuah bacaan yang tidak mungkin digabungkan. Seperti nanti kita berikan contoh, ada bacaan Imam Ibnu Amir pada surat Al-Baqarah ini, qalu ittakhadallahu walada. Nah, dalam rasamnya Ibnu Amir itu ada tambahan waw. Maka nggak mungkin bacaan Ibnu Amir ini digabungkan dengan bacaan yang nggak ada wawnya. Begitulah. Karena memang ini harus ditambahkan. Dan semuanya ini tentunya bacaan yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka akhirnya Utsman menyalin mushaf dalam 5 salinan yang akhirnya disebar ke beberapa wilayah kaum muslimin. Di antaranya yang pertama adalah Madinah. Nah, Madinah ini tentunya Khalifah Utsman sendiri yang pegang, yang disebut dengan Mushaful Imam. Lalu dikirim juga ke Madinah, dikirim ke Basrah, ke Syam, dan ke Kufah. Sebagian riwayat menyebutkan dikirim juga ke Bahrain. Sebagian riwayat menyebutkan dikirim juga ke Yaman. Nah, setiap mushaf ini Khalifah Utsman mengirimnya bersama gurunya. Sehingga akhirnya para guru ini dari kalangan sahabat mereka ajarkan sesuai dengan mushaf yang dikirimkan oleh Khalifah Utsman radhiyallahu anhum. Akhirnya mulai
hilang perselisihan di antara kaum muslimin. Nah, tapi setelah itu muncullah bacaan yang masyhur di daerah tersebut karena memang daerah tersebut yang diajarkan versi mushaf ini. Terus begitu. Nah, akhirnya berkembang sampai akhirnya bacaan Al-Quran itu kita nisbatkan kepada para imam-imam yang berasal dari wilayah-wilayah ini. Nah, baik, kurang lebih demikianlah sedikit sejarahnya. Maka di sini kata Imam Ibnul Jazari, maksud dari sesuai dengan salah satu mushaf salinan Utsman, seperti contoh misalnya bacaan Ibnu Amir, Imam Ibnu Amir. Ya, ini imam yang keempat ya. Kalau urutan dari yang disebutkan Al-Imam Syatibi adalah yang pertama Imam Nafi', lalu Imam Ibnu Katsir, Imam Nafi' dari Madinah, Imam Ibnu Katsir dari Makkah, Abu Amr Al-Basri dari Basrah, Ibnu Amir dari Syam. Nah, ini bacaan dari negeri Syam. Ya, karena beliau berasal dari Syam. Nah, maka bacaan Ibnu Amir ini qalu takhadzallahu walada, ya, beliau membacanya dengan tanpa waw. Yang harusnya kalau kita nih bacaan Hafs, wa qalu takhadzallahu walada subhan. Kemudian juga misalnya pada surat Ali Imran, ya, pada qiraat Hisham ditambah dengan ba di antara dua isim yang harusnya waz-zuburi wal kitabil munir ditambah wabiz-zuburi wabil kitabil munir. Nah, di sini ana ingin memberikan penegasan juga buat asatidzah sekalian yang mungkin belum pernah belajar rosem ya. Bahwa kita perlu bedakan antara rosem sama dhabt. Ya, rosmun sama dhabtun. Kalau rasmun itu adalah fisik hurufnya. Jadi yang kita bicarakan ini adalah bukan tanda baca atau nama lain dari tanda baca itu dhabt. Jadi di sini maksudnya adalah sesuai dengan salah satu dari rasam Utsman atau mushaf Utsmani. Yang kita maksudkan rasam ini adalah fisik hurufnya. Ya. Karena mungkin kasih contoh misalnya ya. Misalnya kata yu'minun. Nah, yang dibahas dalam ilmu rasam itu begini. Afwan. Nah, ini yang disebut dengan rasam. Menjadi fisik hurufnya. Adapun nanti kalau kita bicara dhabt maka nanti muncul titik dua, ada hamzah di atas waw, kemudian ada kasrah, ada titik satu di atas nun, ada apa namanya harokat dhammah, ada sukun di sini. Nah, ini sudah masuk dalam ilmu dhabt di sini namanya. Tapi yang dimaksudkan dengan rasam di sini adalah fisik hurufnya. Anak kasih contoh yang lain, misalnya tadi pada kata maliki. Nah, tulisan rasam yang dibahas itu ya seperti ini. Ya. Maka ini nih bisa dua makna. Bisa dua versi bacaan. Bisa maliki yaumiddin, bisa maliki yaumiddin. Nah, tapi ada beberapa bacaan yang itu ditambah, yang nggak mungkin disatukan dalam satu mushaf. Nah, itu maksud dalam ilmu rasam ini. Kurang lebih demikian ya. Fa inna dzalika thabitun fil mushaf asy-syami. Ya karena ini ditetapkan atau dituliskan di dalam mushaf Syami. Nah, jadi dengan tambahan ba
yang harusnya tanpa ba. Wa qiraati Ibnu Katsir, dan seperti misalnya bacaan Imam Ibnu Katsir, ya, jannati tajri min tahtiha al-anhar, ya, jannati tajri min tahtiha al-anhar fi mawdi'il akhir min surati Bara'ah. Ya, yang harusnya kan jannati tajri tahtaha al-anhar. Tapi ternyata bacaan Imam Ibnu Katsir ditambah min tahtihal anhar. Fa inna dzalika tsabitun fil mushafil makki. Nah, maka kalau kita cross check mushafnya al-Makki, ya, maka dibaca tertulis demikian. Ya, ila ghairi dzalika min mawadhi'a katsiratin fil Qur'ani ikhtalafatil masahif fiha. Dan masih banyak hal-hal yang lain, yang contoh-contoh yang lain yang memang ada bacaannya itu nggak bisa disatukan, ya, karena ada penambahan tadi atau ada pengurangan tadi. Nah, fawaradatil qira'atu an a'immati tilkal amsar ala muwafaqati mushafihim. فلو لم يكن ذلك في شيء من المصاحف العثمانية لكانت القراءة بذلك شاذة لمخالفتها الرسم المجمع عليه. Jadi kalau misalnya ada sebuah bacaan Al-Quran yang dibaca seseorang, ternyata tidak ada bacaan tersebut yang tertulis dari salah satu mushaf Utsmani yang 5 tadi, maka dipastikan bacaan tersebut adalah bacaan yang syadz, ya, karena menyelisihi rasam yang telah disepakati. Nah, baik. Selanjutnya, tafadhali. Nah, silakan. Suaranya terdengar di sini. Nah, silakan Ustazah. Terdengar Ustaz. Baik, Ustazah Sri, dilanjutkan sedikit lagi. نعم أستاذ عفان. وقولنا بعد ذلك ولو احتمالا نعني به ما يوافق الرسم ولو تقديرا إذ موافقة الرسم قد تكون تحقيقا وقد تكون تقديرا وهي الموافقة احتمالا وقد يوافق بعض القراءات الرسم تحقيقا وبموافقة بعضها تقديرا نحو مالك يوم الدين فإنه كتب بغير ألف في جميع المصاحف فقراءة الحذف تحتمله تحقيقا وقراءة الألف تحتمله تقديرا. Nah, jadi di sini disebutkan, maka perkataan kami setelah itu, maksud dari ihtimal di sini yaitu yang sesuai dengan rasam walaupun dia itu nggak tertulis, ya, takdiran. Nah, إذ موافقة الرسم قد تكون تحقيقا وهي الموافقة الصريحة وقد تكون تقديرا. Jadi rasam itu atau bentuk fisik pada suatu kalimat Al-Quran itu terkadang dia tahqiq, terkadang dia takdir. Maksudnya bacaannya seperti itu dan tulisannya seperti itu, atau ada bacaannya yang lain tapi tulisannya yang lain, begitu. Nah, sebagaimana contohnya di sini kata Maliki Yaumiddin. Ini kan kalau kita lihat dari seluruh mushaf itu tidak tertulis dengan alif, tapi hanya ada isyarat saja dengan alif qasirah pada sebagian riwayat tentunya. Di antaranya mushaf riwayat Hafs misalnya, ada tambahan alif qasirah
yang mengisyaratkan dia harus dibaca panjang. Maliki. Nah, maka di sini kalau qiraatnya dia itu tidak dibaca alifnya, maka ini disebut dengan tahqiq. Jadi sesuai dengan tulisan. Tapi kalau ada riwayat yang lain yang dibaca dengan alif maliki, maka ini kemungkinan dia takdir. Maksudnya dia tidak tertulis tapi terbaca. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya fadhal Ustaz Aris. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى صحة الإسناد. Ya, Ustaz, ini beliau masih hidup ya, hafizahullah. Naam. نعم نعم عفوا حفظه الله تعالى. الثالثة صحة الإسناد، القراءة القرآنية التي صحت أسانيدها ويقرأ بها اليوم قد وصلتنا متواترة بحمد الله تعالى. وأنواع الإحجازات القرآنية المتاحة في Naam. عصرنا ما يلي. Baik. Nah, di sini sekarang yang ketiga ya, di antara syaratnya bahwa bacaan itu dianggap sahih, yaitu sanadnya sahih. Dan ini yang Anda sampaikan, ini yang paling penting dari dua syarat yang sebelumnya. Bahwa sanadnya itu sahih. Maksudnya ada riwayatnya. Maka sang penulis, ya, Dr. Rihab, beliau mengatakan bahwa bacaan-bacaan Al-Quran yang sanadnya sahih, alhamdulillah sampai hari ini kita baca dan sampai kepada kita dengan mutawatir. Jadi maksud Ana di sini atau penulis menjelaskan kita nggak perlu khawatir lagi. Apakah bacaan kita ini sahih atau tidak? Apakah sesuai atau tidak? Dan insya Allah bacaan kita hari ini sebagaimana para ulama kita sudah menetapkan akan mutawatirnya bacaan Al-Quran hari ini yang 10 imam itu. Ya, dengan dua perawinya. Nah, alhamdulillah. Dan jenis-jenis ijazah Al-Quran hari ini alhamdulillah masih terus tersedia. Nah, dan di antara ijazah-ijazah Al-Quran yang diberikan para ulama kita yang tentunya bacaan tersebut adalah sahih. Di antaranya yang pertama, tafadhal Ustaz. الأولى الإجازة بالقرآن الكريم برواية حفص عن عاصم من طريق برواية حفص Ustaz. برواية حفص. برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، وهي رواية التي يقرأ بها جل العالم. Baik Ustaz, sebentar Ustaz Aris, نعم Ana نعم bacakan dulu bahwa di antara ya ijazah Al-Quran yang hari ini diwariskan ulama kita, yaitu para imam-imam qiraat atau para masyayikh hari ini, yang pertama adalah ijazah Al-Quran dengan riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah. Nah, tafadhal Ustaz. وهي رواية التي يقرأ بها جل العالم الإسلامي اليوم، Ustaz Aris, Ustaz Aris. وطريق مشهورة لهذا موجود. Nah, ini sinyal Ana yang kurang bagus atau memang antum Ustaz? Soalnya terputus-putus Ustaz. Coba diulangi Ustaz. Nah, نعم. wahiyar riwayatul lati. وهي رواية التي يقرأ بها جل العالم الإسلامي اليوم، وطريق المشهورة لهذه الرواية
هي طريق التي ذكرها الإمام الشاطبي في منظومته الشاطبية في القراءة السبع في القراءات ورواية السبع السبع. في القراءات السبع نعم ورواية الإمام حفص بن سليمان ابن الكوفي سليمان نعم. عن شيخه عاصم بن أبي نجود الأسدي عن أبي عبد الرحمن السلمي وكر- و- وقر وقرأ. وقرأ وقرأ السلمي على خمسة من ساداتنا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وهم عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت الأنصاري وهم قرؤ قرأوا وهم قرأوا. ق- وهم قرأوا على سيدنا رسول الله صلى الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. Nah, ini sebenarnya asatidzah rahimakumullah adalah salah satu dari tahapan proses pengambilan sanad Al-Quran. Jadi nggak bisa misalnya ada di antara kita selesai 30 juz. Setelah dia selesai 30 juz, maka langkah yang berikutnya adalah dia mengambil sanad riwayat Hafs dulu. Nggak bisa dia langsung loncat ke qiraat sab'ah misalnya. Atau ke qiraat asyrah apalagi. Jadi memang para ulama kita ini telah menetapkan atau membuat tingkatan-tingkatan proses talaqi Al-Quran dengan sanad ini. Maka langkah yang pertama, setelah seseorang itu hafal Al-Quran, dia mengambil sanad riwayat Hafs dulu dari jalur Syatibiyah. Maka di sini disebutkan oleh sang penulis yaitu riwayat yang hari ini dibaca oleh hampir seluruh umat Islam. Dan Tariq yang sangat masyhur untuk riwayat ini adalah tariq yang disebutkan Imam Asy-Syatibi. Yang beliau sebutkan di dalam Nazam Syatibiyah fil Qira'atis Sab'. Dan riwayat ini adalah riwayat Imam Hafs bin Sulaiman Al-Kufi. Dari guru beliau Imam Asim bin Abi Najud Al-Asadi. Kemudian guru beliau dari gurunya yang bernama Abi Abdurrahman As-Sulami. Ini seorang tabi'in. Ya. Lalu Abu Abdurrahman membaca kepada sahabat-sahabat yang mulia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semua. Mereka itu adalah Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit Al-Ansari, dan mereka yang lima ini ya atau lima sahabat ini membaca kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Muhammad ibni Abdullah. Semoga salawat ini tersampaikan kepada beliau, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau. Nah, di sini ada poin penting para asatidzah sekalian. Bagi kita yang mengambil sanad Al-Quran, riwayat Hafs yang merupakan ijazah pertama yang kita ambil setelah kita selesai mutqin 30 juz, setelah kita sempurna mempelajari teori tajwid yang sebagian ulama kita hari ini mengisyaratkan harus paham jazariyah sebagai syarat untuk mengambil sanad riwayat Hafs. Kemudian juga bacaan yang fasih. Baru setelah itu seseorang ini mulai untuk mengambil sanad Al-Quranul Karim. Jadi inilah tiga syarat yang sebagian para masyayikh hari ini menetapkan agar seorang itu boleh untuk mengambil sanad riwayat Hafs.
Yang pertama tadi apa? Hafal Quran, mutqin, 30 juz. Yang kedua apa? Paham jazari dan hafal. Yang ketiga, bacaannya sudah fasih. Nah, dan inilah yang terus diwariskan oleh para ulama kita sampai hari ini. Dengan syarat yang ketat seperti inilah Al-Quran itu terjaga. Lalu bagaimana kalau kita belum hafal Quran? Ya maka ya kita memperbaiki bacaan juga boleh. Maksudnya mengikuti kelas tahsin, mengikuti kelas tashih tilawah misalnya, itu sudah cukup. Nah, bagi yang sudah bagus bacaannya, maka motivasi berikutnya apa? Hafalkan Al-Quranul Karim. Ya, jangan hanya berhenti pada tahsin saja. Setelah dihafal Quran, kemudian dia mempelajari matnul jazariyah secara sempurna, maka setelah itu baru dia boleh mengambil ijazah Al-Quran riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah. Lalu di antara poin yang ingin Anda sampaikan, Asatidzah rahimakumullah, bahwa pentingnya kita mengenal nih jalur periwayatan atau mata rantai sanad Hafs kita. Yang tentunya dari Imam Hafs an Asim bin Sulaiman Al-Kufi. Lalu beliau ini membaca kepada gurunya Imam Asim Al-Kufi juga. Lalu beliau membaca kepada seorang sahabat seorang tabi'in yang mulia, Abu Abdurrahman As-Sulami. Lalu Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami ini membaca kepada 5 sahabat yang mereka adalah Ahlul Quran. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian siapa? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit Al-Ansari. Lalu 5 sahabat mulia ini mereka membaca langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi membaca atau belajar dari malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril mendapatkan atau meriwayatkan dari Rabbul Izzati Jalla Jalal. Nah, ini harus kita hafalkan ini. Ya, walaupun misalnya guru-guru kita yang di atas nggak kita hafalkan, tapi yang paling penting ini nih, dari Imam Hafs sampai kepada Nabi. Ini harus kita hafalkan. Kalau bisa lagi, ya dihafalkan semua. Ini lebih sempurna tentunya, agar kita tahu riwayat sanad Al-Quran kita. Nah, baik, lanjut Ustaz yang kedua. Tafadhal. الثانية الإجازة بالقرآن الكريم برواية حفص عن عاصم من طريق Riwayat Hafs. برواية حفص عن عاصم من طريق طيبة النشر. Nah, ini sebenarnya langkah yang kedua atau step yang kedua. Setelah kita dapat sanad ijazah Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah, maka setelah itu kita masuk kepada jalur Thayyibah. Jadi riwayatnya lebih kompleks lagi. Kalau jalur Syatibiyah kita hanya mempelajari 2 jalur saja, ya dari atau 1 jalur saja dari Imam Hafs ini. Jadi maksudnya jalur di sini bahwa Imam Hafs itu kan punya beberapa murid. Yang disebutkan bahwa riwayat Hafs ini ada kurang lebih 54 jalur. Salah satunya adalah jalur Syatibiyah. Jadi setelah seseorang itu mengambil 1 jalur dari riwayat Hafs ini, maka langkah keduanya dia bertalaqi dengan seluruh jalur riwayat Hafs ini. Atau yang kita sebut dengan jalur Thayyibatun Nashri. Nah, lanjut Ustaz. وذلك لمن أجيز سابقا بحفص من طريق الشاطبية وأراد أن يتوسع في هذه الرواية فيقرأ
فيقرأ بكل الطريق التي وصلتنا بكل الطرق منها. بكل بكل الطرق. نعم. فيقرأ بكل الطرق التي وصلتنا منها وعددها 40 طريقا Bukan ويكون Ustaz itu khamsun atau arba'a wa نعم khamsun. عفوا وعددها 54 طريقا. Nah, jadi di sini jelas insya Allah. Jadi riwayat Hafs ini ada kurang lebih 54 jalur periwayatan. Yang itu untuk riwayat Hafs saja. Nah, kita ini yang hari ini belajar dengan jalur Syatibiyah itu hanya satu dari 54 itu. Berarti masih ada 53 jalur yang lain yang kita perlu membacakan kepada guru kita. Ya, tapi rata-rata di sini memang umumnya jarang sekali setelah sebagian eh, para talib ya mengambil ijazah Al-Quran dengan riwayat Hafs dari jalur Syatibiyah, biasanya langsung melangkah kepada qiraat sab'ah. Jadi tidak membaca dengan riwayat Hafs ini dengan jalur Thayyibah. Tapi yang memang utama kalau bisa kita ambil dari kedua jalur ini. Jalur Syatibiyah lalu kita sempurnakan dengan Thayyibah yang totalnya ada 54 jalur. Wallahu a'lam. Nah, sebenarnya jalur ini bukan berarti eh, perbedaannya sangat banyak, tidak. Tapi perbedaannya sebenarnya hanya pada beberapa ikhtilaf saja. Perbedaan bacaan misalnya pada matnya. Misalnya mat jaiz. Kalau kita nikan jalur Syatibiyah hanya boleh 4 atau 5. Nah, tapi kalau kita lebih kompleks lagi, lebih luas lagi, masuk kepada jalur Thayyibah, nanti ada riwayat yang membolehkan kita membaca dengan 2 harakat, 3 harakat, 4 atau 5 misalnya. Begitu juga misalnya pada hukum misalnya bas poten. Nah, misalnya kalau kita jalur Syatibiyah hanya boleh pakai sin misalnya. Bas poh. Tapi nanti kalau kita bicara jalur Thayyibah yang lebih luas, bisa pakai dua versi. Bisa pakai sin, bas poh. Bisa pakai bas poh. Begitu. Nah, dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, wallahu a'lam. Baik. Lanjut Ustaz. ويكون ذلك بالإطلاع على الطرق السابقة ومعرفة محتواها من الخلاف ثم بقراءة المصحف الشريف كاملا من حفظه. كيف سد؟ نعم صحيح. نعم. ثم بقراءة المصحف الشريف كاملا من حفظه بما حوته تلك الطرق وذلك على يد وذلك على يد أستاذ مجاز بها بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, yang intinya nanti setelah itu kita membacakan semua perbedaan pada riwayat Hafs tersebut. Lalu kita membacanya kepada ustadz yang memiliki ijazah, ya, yang memiliki sanad yang bersambung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah di Indonesia ini, insya Allah sangat banyak sekali masyayikh yang punya sanad riwayat Hafs dari jalur Thayyibah ini. Dan insya Allah bagi yang pernah mengambil dari jalur Syatibiyah, insya Allah dia tinggal mempelajari sedikit khilaf saja. Nah, dan dia perlu tahu saja ini riwayatnya dari mana. Nah, dari murid yang sebelah mana, begitu. Wallahu taala alam. Nah, yang intinya dia harus
di bawah bimbingan ustadz yang memiliki ijazah dalam hal ini. Nah, baik, selanjutnya mungkin anak ganti Ustadz. Jazakallah khair Ustadz Aris, barakallahu fiik. Amin. Nah, Ustadz Hamka, Ustadz Hamka, Thayyib. Umi Wanti mau baca ini. Naam, Umi Wanti mau membaca. Thayyib. Naam, ini Ustazah Fatana. Ya coba Ustaz, cuma ya belum Naam, ya. silakan. Al ijazatu bil Qur'anil karimi bil qiraatil Bil qiraatil ashri. bil qiraatil bil qiraatil ashri min tariqin asyatibiyah wa durrah. Naam, baik. Nah, jadi Anda jelaskan dulu. Oh ya, monggo. Nah, jadi asatidzah rahimakumullah, ini langkah yang kedua ya. Jadi setelah kita belajar atau mengambil ijazah riwayat hafz dari jalur Syatibiyah Thayyibah, maka yang berikutnya mengambil ijazah Al-Quran dengan qiraat asyarah. Ya biasanya sih 7 dulu ya. Nah, qiraat yang 7 dari jalur Syatibiyah. Lalu setelah itu baru masuk kepada qiraat asyarah dari jalur Syatibiyah dan Durrah. Nah, lanjut. Dan ini sering diistilahkan sebenarnya ini qiraat asyarah sughra namanya. Jadi qiraat asyarah itu ada dua. Ada sughra, ada kubra. Sughra itu dari jalur Syatibiyah dan Durrah. Ya. Lalu kalau asyarah kubra itu dari jalur Thayyibah. Ya. Nah, silakan. Tafadhal. Nah, dilanjutkan. Bentar. Oh, mic-nya belum nyala. Wadzalika. Laman. Naam. Laman atqana riwayat. Liman atqana. Oh, liman. Wadzalika liman atqana riwayat Hafs wa arada an Yulimma bil qiraat. yulimma Ayulimma. ayulimma bil qiraatil qur'aniyah al-ukhra fayahfadha manzumata syatibiyah wa ismuha wasmuha Hirzil amani. Hirzin al-amani wa wajhun Wa wajhid tahani. wa wajhin tahani. Naam. Fil qiraati sab'. Fil qiraati sab' lil imam Syatibi wa mandumata ad-durrah al-mudiyah fil qiraati salas Fil qiraati salas. fil qiraati salas al-mardiyah. Naam. Lil imam ibni Hizri. Al-Jazari. Oh iya, dengan Lil imam ibni al-Jazari. Al-qiraati salasil mardiyah. Naam.
lil Eh, im di nah di bawahnya sudah wa yafhamal usula. oh ya ya keliru ya. Wa yafhamal usula wal qawaida li hadhil qiraati thumma yatadarrabu 'alaiha al-wahidata Mhm. tilwa Naam, tilwal ukhra. ala yati ustadzin mujazin biha Naam. ba'da ayyat qanaha mufradatan yashra'u fi khatmatin ya kamilah kamil. lil lil qira'il asyrah min awalil qur'ani ila akhirih wa yahsilu bidzalika Wa ala yahsilu, naam. Wa yuhassilu sebenarnya wa atau wa yahsilu. yuhassilu wa yuhassilu bidzalika ala ijazatil Qur'an. Afwan Ustaz, ini wa yahsulu, afwan. Wa yahsulu bidzalika ala ijazatil Qur'anil azim. Wa yahsulu bidzalika ala ijazatil Qur'anil azim bil qiraatil asyri as-sughra min tariqis satibiyah Syatibiyah wa durrah. Naam. Baik. Barakallahu fiik. Ahsant. Lalu di sini yang ketiga ini stepnya adalah setelah seseorang itu mutqin riwayat hafsnya dan dia ingin melanjutkan ya lamma yulimma ya di sini artinya sebenarnya mengoleksi atau melanjutkan ya. Apabila seseorang itu setelah hafsnya mutqin dia ingin melanjutkan kepada langkah yang berikutnya dia belajar qiraat yang lain. Maka syaratnya yang pertama adalah dia perlu menghafal matan Syatibi yang jumlahnya ada 1173 bait. Ini syarat mutlak yang ingin mengambil qiraat sab'ah. Lalu dia menghafal matan Durrah Al-Mudhiyyah. Ya. Dan ini siapa saja yang ingin mengambil qiraat yang 10. Kan 7 itu di matan Syatibiyah, 3 tambahannya sehingga menjadi 10 qiraat. Nah, dia perlu menghafal matan Ad-Durrah Al-Mudhiyyah yang totalnya itu 240 bait. Nah, kalau kita totalkan berarti ada 1000 berapa ini? 400-an lah kurang lebih. Ya. Jadi kalau kita ingin mengambil qiraat asyarah yang sughra, gabungan antara Syatibiyah dan Durrah, maka kita perlu menghafal kurang lebih 1400-an bait. Dan dengan hafalan yang mutqin. Naam. Dan dia perlu memahami usul dan kaedah-kaedah pada seluruh bacaan yang ada. Lalu dia membacakan satu persatu riwayat tersebut kepada ustadz yang memiliki sanad Al-Quran. Kemudian setelah itu, setelah mutqin, setiap bacaannya, maka setelah itu baru dia menggabungkan seluruh bacaan ini dari awal Al-Quran sampai akhir. Dan ini disebut dengan ijazah Al-Quran dengan qiraat asyrah yang sughra. Ya, dari jalur Syatibiyah dan Durrah. Nah, baik yang terakhir selanjutnya. Nah, silakan di sini. Ustaz Radhiyah kalau mau baca tafadhal. Atau Ustaz Aris dilanjutkan Ustaz tafadhal. Baik, Ustaz.
الرابعة الإجازة بالقرآن الكريم بالقراءات العشر من طريق طيبة النشر. Nah, ini yang keempat ya. Jadi pengijazahan Al-Quran dengan qiraat asyara dengan tariq thayyibah. Tamam. Lanjut. وهي شهادة عليا في القراءات العشر. Naam, dan ini adalah puncaknya. Ya, puncak dari proses belajar qiraat itu kalau kita sudah sampai kepada qiraat asyarah yang kubra, yaitu kita menggabungkan antara jalur syatibiyah atau matan syatibiyah, kita tambahkan dengan ad-durrah, lalu ditambahkan dengan apa? Dengan an-nashr ini. Naam. Atau thayyibatun nashri ini. Naam. من Lanjut ألف Ustaz. من ألف طريق لها. Yang kurang lebih ada 1000 jalur periwayatan. 54-nya punya hafs, maka ada kurang lebih sekitar 900-an lebih ini dari jalur riwayat-riwayat yang lain. Naam. نظمها الإمام ابن Nazamaha. نظمها Nazamaha. نظمها الإمام ابن الجزري في قصيدة من 1000 بيت، هي طيبة النشر في القراءات العشر، فيبدأ الطالب بحفظها Wafahmi وفهم طرقها turuqiha. ودقائق مسائلها، Naam. ثم يتدرب على القراءات واحدة واحدة على يد أستاذ مجاز بها، وبعد أن يت... وبعد أن يتقنها يشرع Ayyutqinaha. Ayyutqinaha. وبعد أن يتقنها يشرع في ختمة كاملة جمعا للقراء لل... Naam. نعم Ya, Ustaz. جمعا للقراء Lil-qurra'il ashara. للقراء العشرة من أول Lil-qurra'il ashara. للقراء العشرة من أول القرآن Min awalil Qur'ani. إلى آخره، ويحصل بذلك على إجازة القرآن العظيم بالقراءات العشر الكبرى من طريق طيبة النشر، وهي أعلى ما يوجد اليوم في عصرنا من المتواتر. Nah, Allahu Akbar. Ya, ini tentunya puncaknya kita dalam qiraat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita belajar Al-Qur'anul Karim sampai di level yang paling tinggi ini. Amin. Naam. Jadi ini tentunya proses yang sangat panjang dan sulit ya, karena butuh menghafal tadi. Karena nggak setiap kita Allah berikan kemampuan menghafal, tapi insya Allah Allah katakan Al-Quran ini mudah. Ya. Maka setiap kita perlu optimis insya Allah yang sudah berkecimpung di dalam qiraat seperti ini, hendaknya dia melanjutkan. Yang belum, maka dia bisa memulainya insya Allah. Nah, di sini disebutkan oleh sang penulis ijazah Al-Quran dengan qiraat yang asyarah ini dari Tariq Thayyibah ini merupakan syahadah yang paling tinggi atau persaksian yang paling tinggi dalam atau proses belajar yang paling tinggi dalam qiraat yang asyarah. Ya, karena terdiri dari 1000 jalur periwayatan Al-Quranul Karim. Yang ini dinazamkan oleh seorang imam yang merupakan Amirul Mukminin dalam ilmu tajwid dan qiraat, yaitu Imam Ibnul Jazari. Di dalam qasidahnya yang berjumlah 1000 bait yang beliau kasih nama Thayyibatun Nashri fil Qiraatil Ashri. Maka kalau kita mau di level itu juga sama, harus memulai dengan menghafalnya.
Ya, jadi memang kalau pengen takhasus dalam qiraat, ya harus kuat-kuatan menghafal. Nah, setelah dia menghafal, dia perlu memahami semua toriknya dengan detail. Nah, dan permasalahan yang sangat rinci. Kemudian dia memulainya dengan membaca satu-satu. Nah, jadi maksudnya satu kiraat kepada ustadz yang memiliki sanad Al-Quranul Karim atau kepada guru yang memiliki sanad Al-Quran. Kemudian setelah dia mutqin, ya, di dalam satu kali hatam setiap riwayat tersebut, ya maka dia mulai dengan menjamaknya, menggabungkan semua riwayat Al-Quran dari awal sampai akhir. Barulah setelah itu dia mendapatkan ijazah Al-Quranil Karim dengan qiraat yang asyra, yang kubra. Nah, lalu apa bedanya? Kenapa dibilang sughra? Kenapa dibilang kubra? Ya, kalau jalur Syatibiyah itu satu imam hanya ada dua riwayat dan setiap riwayat itu hanya ada satu jalur saja. Begitu juga di dalam Ad-Durrah ini. Tapi kalau di dalam Thayyibah, nanti kita akan temukan setiap imam ada dua riwayat. Nah, setiap riwayat itu ada dua torik atau bahkan lebih dari situ. Nah, ini perbedaan antara Syatibiyah dan Thayyibah. Tentunya Syatibiyah masuk di dalamnya Thayyibah. Ya, kalau ilustrasi sederhananya, Syatibiyah itu seperti Pulau Jawa. Thayyibah itu seperti Indonesia. Nah, jadi Syatibiyah ini termasuk salah satu di dalamnya apa? Thayyibah. Nah, wahiyya a'la ma yujadul yawm. Dan ini adalah level tertinggi seseorang di dalam belajar qiraat. Ya, dan ini yang sampai kepada kita dengan mutawatir. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita atau mudahkan kita untuk sampai di level ini insyaallah. Nah, terakhir insyaallah Ustaz lanjut Ustaz terakhir Ustaz. نعم. Perkataan Imam Ibnu Jazari. طيب. قال الإمام قال الإمام ابن الجزري في كتابه النشر عن القراءة التي توفرت فيها هذه الشروط الثلاثة، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس ووجب على الناس قبولها، سواء أكانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء أكانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم. وهذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. Nah, barakallahu fiik. Imam Ibnu Jazari rahimahullah beliau sebutkan ini penutupan ya tentang pasal ini di dalam kitab An-Nashr ketika beliau menjelaskan bacaan yang harus terpenuhi padanya tiga rukun ini. Lalu beliau mengatakan, maka inilah qiraat yang sahih, yang kita tidak boleh menolaknya atau mengingkarinya. Ya, la yajuzu radduha wa la yahillu inkaruha. Kalau sudah terpenuhi syaratnya, kita nggak boleh ingkari, nggak boleh kita tolak. Ini pasti benar. Walaupun misalnya hari ini kan Masya Allah, kaum muslimin hari ini sangat jauh sekali dari mengenali bacaan Al-Quran hari ini.
Makanya Syekh Tamim Az-Zu'bi, beliau berfatwa hukumnya masih fardu ain untuk belajar qiraat ini. Kenapa? Karena masih sangat sedikit dari sedikitnya orang yang belajar qiraat ini. Ya, kalau kita hitung, walaupun semuanya yang ahli hari ini masih sedikit ya. Ahli fikih misalnya, ahli hadis, ahli tafsir. Tapi ternyata lebih sedikit lagi jumlah yang ahli qiraat. Bukti nyatanya, kalau kita tanya, siapa itu Imam Hafs? Mungkin mayoritas kaum muslimin nggak tahu. Nah, maka kita perlu sampaikan, perlu perkenalkan, dikenalkan tentang siapa itu Imam Hafs. Apa itu jalur Syatibiyah. Begitu juga kita kenalkan para imam-imam yang lain yang bacaannya ini juga semuanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Imam Al-Jazari, kalau kita mendengarkan bacaan yang kalau itu sudah sahih atau syarat-syaratnya terpenuhi, nggak boleh kita ingkari. Apalagi misalnya ya kita anggap bid'ah, kecuali orang awam ya mungkin menganggap demikian. Ya, bahkan ini termasuk dari huruf yang sab'ah, maksudnya huruf yang 7 yang Al-Quran itu diturunkan dengannya. Maka wajib di sini disebutkan wa wajaba 'alan nasi qabuluha. Wajib bagi seluruh orang atau setiap orang untuk menerimanya. Baik yang itu datangnya dari imam yang 7 atau imam yang 10 ataupun selain dari mereka dari kalangan imam-imam yang qurra yang diterima riwayatnya. Tapi apabila ada salah satu dari 3 rukun ini yang rusak, maka disebut sebagai qiraat yang apa? Dha'ifah, au syadha, au batilah. Jadi kita bisa bilang bacaan tersebut lemah atau menyimpang atau batil. Ya, meskipun datangnya dari imam yang 7, kalau syaratnya nggak sesuai, kita nggak boleh terima itu. Dari imam yang atau bahkan dari para imam-imam yang senior, begitu ya. Terutama misalnya dari apa namanya, dari para imam ini, ya misalnya dari mereka, tapi ternyata riwayat sanadnya nggak tersambung, ya nggak boleh kita terima riwayat atau bacaan seperti ini. وهذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. Inilah yang dibenarkan dari para imam ya yang sudah mereka sepakati. Nah, dari kalangan salaf ataupun kalangan khalaf. Wallahu a'lam. Nah, di sini kita perlu menegaskan bahwa bacaan Quran itu variasinya banyak, begitu ya. Yang kita kenal dengan ilmu qiraat ini. Dan kita boleh membacanya dengan qiraat apa saja. Dengan syarat kita sudah belajar. Nggak harus kita punya sanadnya. Kita boleh kalau kita sudah betul-betul paham usulnya atau kaedah-kaedah atau cara baca pada qiraat yang lain. Kita sudah jelas dan sudah paham. Dan kita pernah belajar. Walaupun kita belum mengambil sanadnya. Dan lalu apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan berbagai variasi ini? Tentunya untuk taisir lil ummah, untuk memberikan kemudahan kepada umat. Kita boleh baca yang paling mudah menurut kita. Ya bisa saja misal riwayat yang lain bagi kita mudah karena kita belajarnya itu misalnya. Tapi karena mayoritas kaum muslimin hari ini baca riwayat Hafs, maka kita anggap Hafs aja, Hafs riwayat Hafs sajalah yang paling mudah menurut kita. Padahal semua riwayat itu mudah insya Allah untuk kita pelajari. Cuman untuk di taraf ahli, ya kita perlu menyiapkan hafalan dan siap mau menghafal yang kurang lebih ada 2.400-an bait ya. Nah, dan itu harus paham dan mampu eh, apa namanya memahami kaidah-kaidah tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Allah Ta'ala alam. Ya, kurang lebihnya ada minta maaf. InsyaAllah kita akan lanjutkan di awal Januari biiznillah ta'ala. Barakallahu fikum. Naktafi insyaallah. Subhanakallah wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Amin wa iyyakum.